Timnas Malaysia sukses hancurkan Vietnam 4-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Bermain di Stadion Bukit Jalil pada Juni, Harimau Malaya tampil mengejutkan dengan membabat habis tim yang katanya terkuat di ASEAN itu. Bersama dengan 7 pemain diaspora baru, mereka tampil mengerikan dan tak kenal gentar. Namun, alih-alih mendapat pujian dan sorotan, usai kemenangan, Malaysia ternyata malah dikritik habis-habisan. FAM bahkan disebut-sebut telah melakukan naturalisasi ilegal yang membuat mereka menang mudah atas The Golden Stars. Apa respon Malaysia setelah berkali-kali dituduh? Starting 11 momen kali ini membahas FAM yang bantah tuduhan pemain naturalisasi palsu. Mereka cuma takut. Benarkah begitu? Mari kita simak selengkapnya. Timnas Malaysia sukses mencatat kemenangan impresif dengan skor telak 4-0 atas Vietnam dalam laga kedua kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil tersebut menjadi sorotan utama publik Asia Tenggara. Bukan hanya karena skornya, tetapi juga karena penampilan para pemain diaspora baru yang mereka bawa. Kontribusi signifikan dalam pertandingan ini datang dari para pemain naturalisasi yang tampil menonjol. Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Lavere Corbinong, dan Dion Kuls. Masing-masing mencatatkan namanya di papan skor dengan gol impresif. Performa mereka menunjukkan integrasi yang cukup matang dengan komposisi pemain lokal, mencerminkan efektivitas strategi tim yang dicanangkan oleh pelatih Peter Klamowski. Total, ada 9 pemain naturalisasi yang terdaftar di skuad Malaysia untuk laga ini. Selain 4 nama pencetak gol tersebut, pemain lain yang turut menjadi sorotan adalah John Irazabal, Facundo Garces, Emmanuel Machuca, Sergio Aguero, dan Paulo Josue yang lebih dulu dinaturalisasi dan kini menjadi pengatur tempo di lini tengah. Dengan kemenangan atas Vietnam, Malaysia pun kini memimpin klasemen sementara grup F dengan 6 poin sempurna. Selain unggul dari segi poin, mereka juga unggul dalam produktivitas gol dan efisiensi penyelesaian akhir, terutama berkat kontribusi langsung dari para pemain naturalisasi. Dominasi ini membuka jalan menuju putaran final Piala Asia, serta memperlihatkan bahwa kebijakan pembaruan skuad yang diambil FAM mulai membuahkan hasil. Namun, alih-alih dipuji berkat kemenangan mereka atas timnas Vietnam, Malaysia ternyata justru panen kritik dari sejumlah pihak, terutama dari negara-negara tetangga. Isu utama yang menjadi perdebatan adalah keabsahan proses naturalisasi beberapa pemain asing yang membela tim nasional mereka. Sejumlah media dari Vietnam dan Indonesia melontarkan dugaan bahwa proses naturalisasi dilakukan secara tidak sah. Bahkan menyebut adanya indikasi pelanggaran terhadap regulasi FIFA terkait kelayakan pemain. Beberapa pengamat menyoroti nama-nama seperti Holgado, Figueiredo, Irazabal, Garces, dan Machuca yang seluruhnya bukan berasal dari keturunan Malaysia dan sebelumnya juga belum memiliki keterikatan dengan Malaysia. Waktu singkat antara naturalisasi dan debut internasional mereka jelas menimbulkan pertanyaan besar mengenai pemenuhan persyaratan dominasi minimal 5 tahun atau keterkaitan garis keturunan sebagaimana diatur oleh FIFA. Berbagai spekulasi pun mulai bermunculan di media sosial. Malaysia bahkan dicurigai telah membayar pemain profesional hanya demi bisa mengangkat pamor sepak bola mereka. Meskipun para pemain tersebut sebenarnya tidak memiliki darah keturunan Malaysia. Meski hingga saat ini tidak terdapat bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut, namun isu ini tentunya tetap menimbulkan keresahan serta ketegangan dalam diskursus sepak bola regional. Selain itu, sikap tertutupnya pihak FAM juga semakin memperkuat kecurigaan ini. Sejak awal direkrutnya para pemain ini, FAM diketahui ogah menampilkan atau bahkan sekedar menjelaskan dari mana asal-usul para pemain diaspora ini. Yang diketahui sejauh ini hanyalah para pemain tersebut merupakan keturunan Malaysia, campuran antara Malaysia dan Eropa. Namun tak disebutkan dari Malaysia bagian mana, cucu atau anak dari siapa dan mengapa mereka pergi ke luar negeri.
Menanggapi tuduhan yang beredar, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pun segera turun tangan dan mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam keterangannya, FAM menegaskan bahwa seluruh pemain yang diturunkan dalam laga melawan Vietnam merupakan pemain sah yang telah mendapatkan persetujuan dari FIFA dan telah melewati seluruh tahapan administratif yang diwajibkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden FAM, Datuk Johari Ayub. Selain itu, Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Asman Rahman juga menambahkan bahwa pihaknya dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Dirinya menyoroti bahwa pihak FAM sampai saat ini belum menerima surat apapun dari FIFA atau AFC, yang mana ini berarti semua prosedur yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. FAM membantah seluruh kabar mengenai sanksi, pembekuan, ataupun pembatalan hasil pertandingan sebab tidak ada surat resmi yang dikeluarkan oleh FIFA maupun AFC yang menyatakan pelanggaran terhadap tim nasional mereka. Bahkan, Konfederasi Sepak Bola Asia juga menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima protes formal dari federasi manapun terkait kelayakan pemain Malaysia, sehingga tidak ada sanksi terhadap isu tersebut. Namun terkait hal ini, media asal Malaysia New Straits Times justru mencoba untuk menganalisis sendiri apa penyebab datangnya kritik yang bertebaran ini. Sayangnya, alih-alih memperbaiki keadaan, New Straits Times justru lantang menyebut bahwa kritik ini datang bukan atas dasar ingin menegakkan sportivitas, melainkan hanya sekedar ketakutan dari tim-tim Asia Tenggara. Media pendukung Harimau Malaya itu dengan percaya diri menyebut bahwa Malaysia telah tumbuh semakin kuat, membuat para pesaing menjadi ketakutan hingga akhirnya mencoba menjatuhkan sepak bola mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang beredar, tidak dapat diabaikan bahwa sepak bola Malaysia kini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kemenangan atas Vietnam dan konsistensi performa mereka di babak kualifikasi menunjukkan bahwa Malaysia mulai menapak sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, pendekatan terhadap kritik yang muncul seharusnya dilakukan masih bisa dengan lebih bijak. Daripada merespon dengan pernyataan yang bersifat defensif atau emosional, lebih baik bagi mereka, terutama bagi media Malaysia, menjawab tuduhan tersebut dengan data yang konkret dan dokumentasi resmi. Apabila memang tidak terdapat pelanggaran, maka penyajian bukti adalah cara paling efektif untuk membungkam keraguan dan membangun kembali kepercayaan publik. Sebaliknya, jika FAM atau media tidak memiliki dasar dokumentatif yang kuat untuk menjawab setiap tuduhan, maka sikap terbaik adalah berdiam dan membiarkan performa tim di lapangan yang berbicara. Sepak bola adalah olahraga yang mengedepankan pembuktian, bukan hanya sekedar bicara. Apabila Malaysia terus menunjukkan perkembangan dalam prestasi dan pembinaan, maka lambat laun opini negatif akan sirna dengan sendirinya. Langkah ke depan harus fokus pada peningkatan transparansi dan profesionalisme. Dalam era digital yang terbuka, segala proses yang melibatkan kepentingan nasionalis akan terus mendapat sorotan. FAM pun terus memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan posisinya sebagai federasi yang modern, progresif, dan bertanggung jawab. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Malaysia yang bantah tuduhan naturalisasi palsu. Bagaimana menurut kalian? Masih yakin kalau pemain naturalisasi mereka palsu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.